Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya, utamanya subscriber kami Prince Dapur. Terima kasih yang sudah setia sampai detik ini, sampai saat ini. Dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumat 7 Mei 2024. Oke, sedulur Prince Dapur, pada kesempatan kali ini saya mau kasih sedikit pengalaman bagaimana cara merawat apabila dapat galih kelor di mana pohonnya itu masih dalam kondisi segar, masih dalam kondisi hidup, segar dan basah. Ketika kita atau Anda menemukan sebuah pohon kelor yang masih hidup dan itu Anda yakini ada galihnya dengan ciri di bagian tengah dari teras kayu tersebut berwarna kecoklatan, coklat muda, apalagi coklat yang semakin tua, maka langkah pertama yang Anda lakukan, potong dulu sesuai keinginan. Potong dulu dalam kondisi pohon masih berupa gelondongan atau dalam bentuk pohon yang masih bulat, masih terlihat lingkarannya atau masih bulat, masih utuh, belum terpecah. Potong dalam kondisi seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah Anda potong dan dalam potongan tersebut Anda perkirakan ada galihnya, maka jangan dibelah-belah dulu terus kemudian segera diambil galihnya. Jangan dibelah dulu, biarkan saja dijemur sampai kering banget. Biarkan saja sampai pohon kelor yang Anda potong, yang Anda curigai ada galihnya tersebut, sampai kering banget, sampai kering betul. Yang awalnya bulat banget sampai terlihat ringan sekali. Jadi ini proses menjemur galih asem, galih kelor, tapi masih dalam kondisi kayunya gelondongan. Ya, ketika Anda sudah dapat galih kelor yang dalam bentuk gelondongan tadi, Anda jemur dalam kondisi masih wujud gelondongan kayu yang masih basah, masih segar. Jangan dibelah-belahi dulu kemudian sesegera mungkin mau diambil galihnya kemudian yang lain dibuang. Jangan. Itu kenapa? Karena nanti efeknya seperti yang saya pertunjukkan ini. Ini dulu ketika saya dapat itu dalam kondisi pohon masih segar. Kemudian setelah saya dongkel, saya potong, kemudian saya pisahin yang warna merah, yang kecoklatan, tua dan muda, kemudian yang putih saya buang. Alhasil efeknya itu keringnya juga kurang bagus. Kemudian artinya warna cepat memudar, coklatnya itu cepat memudar. Kemudian yang kedua, tingkat kerasnya pun nggak bagus. Dulur ini dulu warnanya sangat kecoklatan. Semua dulu warnanya sangat kecoklatan. Tapi setelah saya jemur, maka warnanya seperti memudar, malah berubah menjadi putih. Dan coba saya jemur, bisa keras tapi retak. Serat-serat kayunya itu kayak memisah sendiri-sendiri.
batasan lingkarannya itu kayak memisah, nggak bisa menyatu. Kemudian saya coba lagi, saya kasih air, jemur lagi keras, tapi kelemahannya itu begitu kena udara lembab, kena sedikit air saja, ini langsung lunak kembali dan warnanya seperti ini. Efeknya jika Anda dapat galih kelor yang masih basah, Anda langsung cincang-cincang, Anda ambil yang kecoklatan, kemudian Anda buang yang keputihan. Itu efeknya, warnanya enggak stabil coklatnya. Kemudian yang kedua, efek lingkarnya dari serat-serat kayu ini nggak bisa padat dan warnanya kurang elegan, kurang mewah. Dan hitam ini adalah hitam, bukan hitam keras, bukan, tapi ini hitam jamur dari lembab. Jadi seperti itu. Ini masih terlihat kecoklatan. Ini dulu awalnya semua coklat, tapi ini begitu sangat kering maka terlihat putihnya muncul. Ini semua dulu warnanya kecoklatan loh, dulu semua, ini semua kecoklatan banget. Yang putih sudah saya buang, tapi setelah kering kondisinya seperti ini. Hampir 60% sampai 70% itu warnanya memudar menjadi putih. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika kita atau Anda mendapatkan galih kelor yang Anda curigai pohon kelor tersebut ada galihnya dan kondisi pohonnya masih hidup, masih segar, itu bisa Anda potong di tempat yang dimana Anda curigai ada galihnya. Namun sebaiknya jangan langsung dicincang diambil galihnya, jangan. Jemur dulu sampai kering banget dalam kondisi gelondongan, nggak usah buru-buru, jemur semaksimal mungkin sampai kering banget. Nah itu nanti insya Allah posisi galihnya sudah mudah untuk didapatkan, mudah untuk diambil, dan warnanya akan menghitam, dan galih-galih itu akan menghitam dengan sendirinya. Dan keringnya pun nanti itu kalau kering dalam kondisi di dalam gelondongan itu keringnya lebih bagus, warnanya akan lebih cenderung bisa menghitam. Kedua, seratnya pun juga bisa lebih padat dan enggak rapuh. Dan andaikan dalam kondisi kering kena air kembali, tidak akan bisa melunak kembali. Selagi itu sudah kering dan keras, maka biarpun kena air akan tetap keras bila menggunakan cara seperti yang saya bilang tadi. Jadi seperti itu menjemurnya galih kelor yang masih basah yang Anda dapatkan itu, biarkan dalam posisi kayu kelor gelondongan ya. Sekali lagi, biarkan dalam posisi Anda menjemur galih kelor itu di dalam pohon kelor yang masih gelondongan. Jangan dicincang, dibelahin kemudian diambil yang coklat-coklat, yang putih dibuang, jangan seperti itu. Itu kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, utamanya bagi pemula. Bila mendapatkan
galih kelor dalam kondisi pohon masih segar, dalam kondisi